Jadi yang paling penting itu batin. Saya ulangi, yang paling penting batin. Dulu ada namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu ketika melihat banyak teman-temannya yang iman, yang Islam disiksa, maka Ammar bin Yasir itu dia terpaksa mengucapkan kalimat murtad. Dia kemudian mencaci maki Nabi Muhammad, tapi tujuannya itu biar dia selamat. Jelas ya? Lalu Allah menurunkan ayat, selama orang ini hatinya masih tetap istiqomah, tumakninah iman, maka ya oleh Allah dimaafkan. Yang paling penting itu batin. Yang penting jangan sampai ridho dengan sebuah kemaksiatan. Umpamanya kita tahu ini maksiat, saya tapi nggak ada kemampuan untuk merubahnya, karena ini memiliki kekuatan yang besar, karena ini memiliki sebuah kekuatan yang nggak bisa dirubah, digoyang, saya nggak bisa menghadapinya. Minimal batin jangan ridho dengan sebuah kemaksiatan. Jelas ya? Ada hadis Nabi Muhammad, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Kalau nggak mampu, dengan lisan. Kalau nggak mampu, dengan hati. Ada tahapan-tahapan. Maka katakanlah, yang mampu merubah ya dirubah. Yang nggak mampu merubah, ini tahu maksiat, minimal batinnya jangan sampai ridho dengan maksiat. Jelas ya? Katakanlah ini pemerintah, ini aturan sebagainya. Umpamanya Anda tahu ini jelas-jelas salah, umpamanya. Yang penting jangan ridho dengan sebuah kemaksiatan. Contoh dulu, ada aturan katakanlah undian atau judi dulu. Dulu kan sempat dilegalkan kan seperti itu. Judian kupon itu. Ketika ini katakanlah backingannya jelas pemerintah atau orang yang kuat atau seterusnya. Bila kita tidak bisa merubah dengan tangan, rubah dengan lisan. Kalau nggak bisa minimal hati. Jelas ya? Yang berikutnya, mereka dolim itu gimana maksudnya dalam ayat yang 92? Wa antum dolimuna bitikhadhi, kamu itu dolim dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Jadi dolimnya mereka itu kan, dolim itu maknanya apa? Meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Saya ulangi ya, dolim itu maknanya meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Ini ada patung anak sapi tapi ditempatkan di tempat sebagai Tuhan. Itu berarti dolim. Makanya di dalam tafsir Jalalain, makna daripada wa antum dolimun bittikhadhihi, dengan menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan, itu dolim. Kenapa dolim? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Semestinya adalah itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara ada patung sapi yang bisa ngomong sendiri, maka langsung dianggap Tuhan. Jadi logika orang Yahudi itu sangat lemah. Masa gara-gara ada patung bisa ngomong sendiri langsung dianggap Tuhan. Kalau sekarang, wah lihat HP bisa berbunyi sendiri, lebih parah ini. Lah dalam hal ini letak kedolimannya itu karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jelas? Seperti itu. Cukup ya? Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Oh, silakan. Yang pertama tadi apa? Tato. Homer, oh Homer. Ya. Jadi kemarin itu ada orang tanya begini, Ustadz,
kalau memang Homer itu 40 hari nggak diterima sholat, lalu gimana saya kalau habis minum? Sholat apa enggak Pak Ustaz? Ada orang tanya, setelah kalau memang seperti itu terus dia habis minum, ini apa sholatnya nunggu 40 hari lagi? Saya sampaikan, ya nggak seperti itu ya, tetap harus sholat. Udah masalah diterima apa enggak itu terserah panitia. Saya sampaikan begitu. Udah pokoknya masalah diterima atau tidak itu terserah panitia. Tugas kita hanya sholat, udah itu aja. Nggak usah ini 40 hari. Terus ngapain saya sholat kalau nggak diterima? Mending nunggu 40. Nanti 40 hari nunggu minum lagi. Makanya kami sampaikan, kalau hati seperti itu nggak usah dijadikan dasar. Itu minimal untuk orang ngerim, biar orang takut. Tapi fokusnya ya orang kalau untuk kita yang sudah dalam posisi katakanlah orang-orang soleh tidak minum sebagainya, itu sangat luar biasa di sini. Tapi bagi orang yang peminum itu membingungkan. Kalau memang orang minum sholatnya nggak diterima, lah terus kita ketika mau tobat itu gimana caranya? Nunggu 40 hari lagi, ya minum lagi. Maka ya dalam konteks itu saya sampaikan, tetap sholat aja. Masalah diterima atau tidak itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terserah panitia. Tapi Allah itu zat yang maha baik, saya sampaikan gitu. Oh ya Ustadz, kembali lagi bahwa yang namanya judi, sholat, judi, minum minuman keras dan sebagainya itu adalah dosa besar, ya, dosa besar. Kaitan dengan masalah kalau sholat 40 hari tidak diterima, judi sebagainya, itu terserah panitia. Nanti konsekuensinya gimana? Wallahu a'lam. Terserah panitia. Nanti katakanlah ini disita, ini dilelang, ya terserah. Paham maksud kami ya? Yang penting kalau dalam konteks fikih itu haram, ya sudah cukup. Judi haram, minum-minuman keras haram, itu sudah cukup. Judi itu begini. Kemudian orang dia itu ketika minum-minuman keras begini. Itu sifatnya sebagai ancaman saja. Tapi realnya bagaimana? Wallahu a'lam. Jelas ya? Ya takutnya kayak tadi. Ngapain saya terus sholat? Kalau memang nggak diterima selama 40 hari. Lah terus saya ini kalau ya akhirnya kapan tobatnya? Jelas ya? Yang penting kita cukup haram maka dijauhi. Jelas? Mungkin ini menjadi akhir daripada apa yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.